Lupa klik subscribe ya, agar admin lebih semangat lagi uploadnya. Terima kasih. Penyesalan suami arogan. Bab 26. Apakah ini anak pertama Anda, Nona? Tanya Dr. Sherin. Iya dokter, ujar Davia. Kenapa tidak datang bersama dengan suami, supaya bisa melihat perkembangan janinnya? Apalagi sudah memasuki usia 6 bulan, pasti suaminya juga ikut penasaran melihat keturunannya, ucap Dr. Sherin. Suami saya lagi dinas ke luar negeri bulan depan baru kembali. Kalau saya menunggunya, berarti saya melewati momen berharga untuk melihat perkembangan janin kembar saya, ujar Davia. Sebelumnya periksa di mana? Tanya Dr. Sherin. Rumah sakit Singapura, ucap Davia asal. Perkembangan bayinya sangat baik dan ketiganya sangat aktif. Tapi sayang jenis kelamin mereka tidak bisa terlihat, ucap dokter tersebut. Tidak apa. Yang penting mereka sehat. Saya tidak mempermasalahkan jenis kelamin mereka dokter, ucap Davia. Dokter Shiren memberikan kapi resep pada Davia. Gadis ini pamit dan mengambil resepnya di farmasi. Saat ingin pulang, ia hendak mengambil ponselnya untuk memesan taksi. Ia mencari beberapa saat dan baru ingat, ponselnya lupa ia bawa usai memesan taksi tadi saat mau berangkat ke rumah sakit. Astagfirullah. Ya Allah. Kenapa aku bisa lupa dengan ponselku? Keluh Davia. Davia akhirnya menumpang taksi biasa. Di saat yang sama hujan mulai turun deras. Jalanan mulai macet. Sang sopir mengambil jalan alternatif menghindari macet. Sayang sekali, nasib sial menghadang Davia. Rupanya sopir taksi itu menepikan mobilnya di tempat yang sepi lalu mengeluarkan pisaunya mengarah pada Davia. Serahkan tas itu nyonya. Ancamnya membuat Davia ketakutan dan menyerahkannya. Ini bang. Ambil saja asal jangan sakiti saya dan kandungan saya, ucap Davia sambil gemetar ketakutan. Turun. Bentak sopir itu dan Davia buru-buru turun dari mobil itu. Belum saja kakinya berpijak dengan benar di aspal, sopir mobil taksi itu langsung menekan pedal gas mobilnya dengan tiba-tiba membuat tubuh Davia terjatuh. Ah! Pekik Davia menahan sakit di pinggangnya. Darah segar sudah keluar dari celah intinya. Sakit yang luar biasa pada perutnya tidak bisa ia tahan membuat Davia hilang kesadarannya. Sementara itu, di apartemen, Haikal mencari istrinya yang sedari tadi tidak kunjung pulang. Ia juga bingung melacak Davia yang tidak membawa ponselnya. Haikal mencari sepatu dan tas yang hilang dari rak sepatu dan tas itu. Ia baru menyadari kalau Davia pergi. Apakah dia ke rumah sakit? Tanya Haikal sambil menekan nomor telepon milik Dr. Indri. Maaf Tuan Haikal. Davia tidak mengunjungi rumah sakit dan dia tidak melakukan pendaftaran secara online sebelumnya, ucap Dr. Indri. Tanpa banyak tanya Haikal langsung mematikan ponselnya. Ia berharap kalau Davia tidak kabur lagi seperti sebelumnya. Ya Allah! Jangan sampai istriku kabur lagi, sesal Haikal dalam harapnya. Sementara itu, hujan di luar sana makin deras dan enggan untuk berhenti. Pikiran Haikal menjadi buntu untuk mencari istrinya. Ponsel Davia yang menggunakan sandi lensa matanya sendiri membuat Haikal tidak bisa memeriksa petunjuk dari ponsel itu. Padahal sebelumnya, Davia tidak pernah memberi sandi pada ponselnya. Karena kesalnya pada suaminya, Davia menjadi melakukan hal-hal bodoh. Ia beralih meretas CCTV apartemen di depan lobi untuk memeriksa Davia menumpang salah satu mobil dan ternyata benar Davia menggunakan taksi online.
Haikal menghubungi nomor telepon ponsel online tersebut. Halo. Apakah hari ini Anda yang menjemput seorang wanita bercadar di apartemen Hawaii Dream? Tanya Haikal. Oh, Ibu Davia. Tanya sopir yang masih ingat dengan pelanggannya itu karena Davia melebihkan pembayaran ongkos taksinya tadi. Benar, ujar Haikal. Saya antar Nyonya ke rumah sakit internasional, ucap sopir tersebut. Terima kasih. Tolong kirim nomor rekeningmu, aku akan transfer uang padamu sebagai ucapan terima kasihku, ucap Haikal. Tidak usah Tuan. Ini adalah bagian tanggung jawab saya. Semoga Tuan bisa menemukan istri Tuan, ucap sopir itu mematikan ponselnya setelah mendengar alasan Haikal yang tidak tahu kemana perginya Davia. Haikal buru-buru ke rumah sakit yang didatangi Davia. Dokter Sherin menjelaskan kepada Haikal apa adanya. Haikal meretas lagi CCTV rumah sakit dan mencari tahu istrinya menumpang mobil apa. Akhirnya istrinya ditemukan dengan menggunakan taksi biasa. Sialnya, sang sopir yang membawa Davia itu adalah sopir taksi tembak atau sopir pengganti, bukan sopir tetap. Haikal meminta pemilik taksi itu untuk menemukan sopir gadungan itu atau saham dari pengusaha taksi itu akan ia jatuhkan di pasaran besok. Arlen yang ikut andil dalam pencarian itu akhirnya menemukan sopir gadungan itu dan ia menginterogasi sendiri sopir itu. Di mana wanita itu kamu turunkan? Hah? Hardik Arlan sambil mencambuk tubuh pria parubaya itu dengan gesper. Di jalanan sepi dan gelap, ucap pria itu ketakutan sambil menahan sakit pada tubuhnya yang sudah bonyok dihantam Arlen yang terlihat sangat marah pada pria itu. Di mana otakmu hingga kamu menurunkan wanita hamil itu setelah merampok tasnya? Jika kau ambil tasnya saja dan menurunkan di tempat yang layak, tidak akan membuatnya miskin. Kau sudah salah berhadapan dengan seorang istri mafia. Bersiaplah. Sebentar lagi kepalamu akan dikuliti oleh suaminya. Sebutkan alamatnya yang tadi kamu tinggalkan, gadis itu. Titah Arlen. Haikal yang mendatangi tempat yang dimaksud oleh sopir tadi sama sekali tidak menemukan Davia. Perasaan Haikal sudah tidak mulai tenang. Davia. Di mana kamu sayang? Maafkan aku. Kenapa aku harus kehilanganmu dulu baru menyadari kebodohanku? Nabiloa. Pekik Haikal di dalam mobil sambil memukul setir mobilnya berkali-kali. Wajah pucat Davia terlihat jelas dengan selang infus dan oksigen, bahkan transfusi darah sudah terpasang di bagian tubuhnya. Beberapa bagian tubuhnya ada yang memar dan ada juga yang lecet. Namun ada yang harus dokter spesialis kandungan di rumah sakit mewah itu sedang memperjuangkan kandungan Davia yang mengandung kembar 3 itu. Tuan. Kami butuh tanda tangan Tuan untuk melakukan operasi sesar saat ini karena istri Anda mengalami pendarahan berat, pinta Dr. Marion. Maksudnya, bayinya tidak akan selamat atau bagaimana ya? Tanya pria tampan yang bernama Devan. Jika tidak mengangkat bayinya, istri Anda akan meninggal, ucap Dr. Marion. Jangan katakan itu. Aku mohon selamatkan mereka semuanya, ucap Devan yang tidak ingin membuat Davia syok jika anaknya harus dikorbankan demi dirinya. Tapi Tuan, kami tidak bisa melakukannya. Tuan harus memilih salah satu di antara mereka, ucap Dr. Marion membuat Devan menatapnya horor. Kau saya pecat bekerja di rumah sakit ini, ucap Devan membuat Dr. Marion bingung. Emangnya Tuan ini siapa? Berani-beraninya memecat saya. Sinis Dr. Marion tidak terima. Saya adalah tanda hubung. Tuan Devan, tegur seorang dokter senior yang bernama Sian.
Dokter Zian. Tolong bilang pada dokter gadungan ini, untuk bisa menyelamatkan keluarga saya atau dia harus angkat kaki dari rumah sakit ini. Ancam Devan sinis. Apa? Apakah istri Anda? Tanya Dokter Zian tidak bisa meneruskan kata-katanya. Saya tidak ingin menjelaskan apapun kepada Anda. Selamatkan wanita dan anakku atau... Baik Tuan. Dokter Marion. Lakukan sesuatu untuk menyelamatkan istrinya Tuan Devan. Tuan Devan adalah putra pemilik rumah sakit ini, ucap Dokter Zian membuat wajah Dokter Marion syok. Baik. Akan saya usahakan Tuan, ucap Dokter Marion gugup. Dokter Marion buru-buru masuk dan meminta beberapa obat yang dibutuhkan untuk mempertahankan kandungan Davia. Sementara Davia saat ini sudah sangat kritis. Apa yang bisa aku lakukan ya Tuhan? Mengapa setiap orang kaya selalu saja menekan kami seakan kami ini menyiapkan nyawa serep untuk pasien istimewa, gumam Dokter Marion lirih. Hampir 2 jam lebih Dokter Marion mencoba menyelamatkan Davia dan kandungannya. Beruntunglah, tubuh Davia bereaksi. Jantung ketiga bayinya normal lagi setelah dilakukan USG ulang. Dokter Marion menarik nafas lega saat melihat status pasien sudah lebih baik walaupun Davia belum melewati masa kritisnya. Tidak berapa lama, Davia dipindahkan ke ruang VVIP dengan perlengkapan alat medis di tubuhnya. Devan menemui Davia yang saat ini mengenakan baju pasien tanpa hijab hingga kecantikan wanita ini terekspos sempurna dan itu sudah membuat jantung Devan berdegup kencang. Devan mengusap mulutnya. Merasa tidak percaya bahwa wanita hamil yang ia tolong ini adalah seorang bidadari. Siapa kamu sebenarnya cantik? Tanya Devan karena hanya nama itu yang bisa ia sematkan untuk Davia. Tanpa identitas Davia membuat Devan tidak bisa melakukan apapun. Dokter Mariska masuk ke kamar inap Davia ketika mengetahui putranya membawa seorang wanita hamil dari Dokter Zian. Devan. Panggil Dokter Mariska. Bunda. Devan memeluk ibunya. Siapa dia dan bagaimana kamu bisa pulang dari luar negeri dengan membawa wanita ini? Setahu Bunda, kamu bahkan tidak menceritakan kepada Bunda tentang kekasih apalagi istri, tanya Dokter Mariska. Saat aku naik taksi menuju rumah, aku menemukan gadis ini di jalanan. Aku juga tidak tahu siapa dia karena tidak ada identitasnya Bunda yang bisa aku hubungi keluarganya. Sepertinya dia dirampok dan diturunkan di jalan, ucap Devan. Baiklah. Kalau begitu kita lapor polisi. Siapa tahu suaminya sedang mencarinya, ucap Dokter Mariska. Tidak Bunda. Polisi tidak akan bertindak kalau belum sampai 48 jam. Bukankah aturan polisi seperti itu? Jadi biarkan gadis ini di sini. Permisi Tuan, Nyonya. Ini baju gamis dan cadarnya sudah kami laundry dan ini perhiasan dan jam tangan milik istrinya Tuan, ucap suster yang menggantikan bajunya Davia. Terima kasih suster, ucap Devan. Permisi Tuan. Suster itu meninggalkan Devan dan ibunya. Devan. Gadis ini mengenakan pakaian syari dan cadar. Mengapa kamu begitu berani menatapnya? Ini istri orang. Jika dia sadar dan melihat kamu di sini, gadis ini akan marah besar karena tidak semua wanita sepertinya mengizinkan pria yang bukan muhrimnya melihatnya walaupun itu wajahnya saja, ucap Dokter Mariska tegas. Ini namanya rejeki Bunda, bisa menikmati kecantikan istri orang, ucap Devan cengengesan. Kamu tuh ya. Jangan sampai otakmu korslet dan mesum begini, ucap Dokter Mariska sambil menjewer kuping Devan.
Tapi dia sangat cantik, Bunda. Betapa beruntungnya pria itu yang bisa memilikinya, puji Devan sambil menatap wajah cantik Davia penuh damba. Tunggu Devan. Itu barang-barang pribadi gadis ini. Bunda mau lihat dulu. Siapa tahu ada petunjuk untuk kita mengetahui gadis ini, ucap Dokter Mariska. Dokter Mariska mengeluarkan benda berharga milik Davia dan menelitinya dengan seksama. Perhiasannya adalah berlian asli dan limited edition. Dan jam tangan ini bertuliskan inisial nama dia dan suaminya N dan A, ucap Dokter Mariska. Berarti dia istri seorang konglomerat. Jika pejabat tidak mungkin memiliki berlian dengan harga ratusan miliar dan juga jam tangan mahal ini, ucap Devan yang tidak asing dengan barang-barang mewah. Kita harus memulangkan gadis ini begitu dia sadar, ucap Dokter Mariska. Tidak Bunda. Kita harus menunggu pernyataan gadis ini. Siapa tahu dia lari dari suaminya dan ingin dilindungi oleh kita, cegah Devan. Jangan bilang kalau kamu jatuh cinta pada gadis ini Devan, ucap Dokter Mariska. Kalau iya, kenapa Bunda? Aku memang jatuh cinta pada gadis ini, ucap Devan penuh ambisi. Jangan gila kamu Devan. Kamu akan berurusan dengan hukum karena telah menyembunyikan gadis ini, imbuh Dokter Mariska. Aku tidak peduli Bunda. Hatiku langsung nyangkut padanya saat aku melihatnya, ucap Devan kekeh dengan pendiriannya mempertahankan Davia. Jangan melibatkan dirimu pada skandal yang akan meruntuhkan reputasi keluarga kita. Ancam Dokter Mariska lalu duduk di sofa sambil menunggu keadaan Davia siuman.